Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3 akan membahas materi bab 12 Sejarah Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia yang terdapat dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sejarah perkembangan Kerajaan Islam. Sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia dan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Islam telah menyebar di Sumatera pada tahun 1200 Masehi atau 597 Hijriah berdasarkan fakta-fakta sejarah. Tidak hanya praktek ibadah saja yang menjadi cara hidup penganutnya, tetapi juga aspek muamalah seperti dalam praktek ekonomi baik di level individu, masyarakat, dan negara. Kedatangan Islam lebih dahulu datang di kawasan Melayu Nusantara jika dibandingkan dengan kawasan lainnya seperti Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Beberapa bukti Islam pertama datang di daerah Sumatera dalam kitab Sejarah Melayu, Fansur, Barus, dan Lamiri, Pulau Sumatera merupakan masyarakat di Nusantara yang paling awal melakukan konversi ke agama Islam. Dari 4 daerah di Sumatera yang telah disebutkan, hanya nama Perlak yang teridentifikasi sebagai kerajaan Islam di Nusantara Islam. Dengan berkembang di Perlak, dipengaruhi oleh aliran Syiah yang bertebaran dari Persia ketika terjadi revolusi Syiah pada tahun 744 sampai 747 Masehi yang dipimpin oleh Abdullah bin Muawiyah. Setelah itu terjadi perdamaian yang menghasilkan pembagian kerajaan Perlak menjadi 2 wilayah, yaitu Perlak Pesisir atau Perlak Baro dikuasai oleh golongan Syiah dan Perlak Pedalaman atau Perlak Tunong dikuasai oleh golongan Sunni. Namun akhirnya Perlak dipersatukan kembali oleh Sultan Alauddin Malik Ibrahim yang memerintah pada tahun 986 sampai 1012 Masehi. Setelah itu kerajaan Islam tersebut berkembang di Nusantara Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, Goa, Bone, Buton, Jambi, Pagaruyung, Banjar, Kutai, Pontianak, Ternate, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sistem perekonomian di masa kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam di dalam sejarah Indonesia seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Mataram, Banten, Palembang, Ternate, Tidore, Makassar, Banjar, Jambi, dan Demak. Di antara kerajaan yang ada menjadi pusat pelabuhan bagi perdagangan internasional di mana pedagang dari Timur Tengah dan Barat datang untuk menjual barang-barangnya dan membeli barang dari kerajaan di Nusantara. Sehingga salah satu gejala penting dari munculnya kota perdagangan pada masa kesultanan adalah gejala kelahiran kelas pedagang atau usahawan perdagangan yang menjadi pelaku penting dalam perekonomian masyarakat di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam dalam urusan keuangan publiknya telah menerapkan apa yang diimplementasikan oleh Daulah Islam di Timur Tengah dan Asia seperti Turki Utsmani, Mughal, dan Safavid. Contohnya di Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengurus dan melaksanakan urusan-urusan mengenai ekonomi telah dibentuk 2 lembaga yang setingkat dengan kementerian, yaitu Baitul Mal, Kementerian Keuangan, dan Baitul Fudlah. Dalam bidang keuangan sosial Islami merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya. Adat Aceh menunjukkan bahwa sedekah merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, disebutkan setelah menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang miskin dan pemberian sedekah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam perdagangan dalam negeri, salah satu konsen pemerintah adalah kestabilan harga. Maka telah ditetapkan berbagai macam peraturan dan adat, seperti hukum adat ukuran, yang mengatur jenis-jenis ukuran atau timbangan atau sekatan, cara-cara pemakaiannya, dan sebagainya. Perdagangan luar negeri amat vital bagi kerajaan. Bentuk aktivitas sosial lain yang dilakukan oleh pemerintah atau sultan yaitu yang dilakukan Sultan Akbar yang memberikan wakaf untuk masyarakat Banten yang ingin menunaikan ibadah haji. Dapat dinyatakan bahwa sultan atau raja di masa sistem kerajaan atau kesultanan sangat memperhatikan pentingnya keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan masyarakatnya.
sistem ekonomi Islam yang berkembang pada saat itu sistem kerajaan terus berkembang sampai akhirnya satu persatu kerajaan Islam di Indonesia kalah berperang dengan penjajah dan daerah-daerahnya pun ikut dikuasai dan dikontrol oleh penjajah. Faktor internal dan eksternal adalah penyebab jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-19. Sistem ekonomi Islam yang telah dibangun sedikit demi sedikit hilang digantikan dengan sistem ekonomi kapitalisme yang dibawa oleh para penjajah seperti Portugis dan Belanda. Dengan adanya jalur pelayaran sejak masa awal itu terjadinya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai ke-18 Masehi. Kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat perdagangan internasional. Pemerintah telah mendirikan pasar dan perkembangannya lagi pedagang-pedagang asing. Misalnya Samudra Pasai menjalin hubungan dagang dengan para pedagang asing maupun pedagang Nusantara. Kepentingan ekonomi melalui jalur dan pusat perdagangan ini tidak hanya di tingkat penguasa tetapi di lapisan masyarakat paling bawah. Bagi kepentingan golongan atas, pasar merupakan pendapatan bagi raja dan keluarganya, bangsawan dan elit, sedangkan bagi petani dapat menjual hasil buminya kepada golongan pedagang yang akan diperjualbelikan atau sebagai tempat pertukaran barang dan jasa di pasar. Jadi, pasar memiliki peran sentral bagi perekonomian dan penyebaran agama Islam di masa di Nusantara. Tokoh Al-Sikli dengan karyanya Mir'atu at-Thalab adalah kitab yang terkait dengan ide-ide pemikiran ekonomi Islam dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya yang ia tulis. Kitab Mir'atu at-Thalab dalam ekonomi merupakan sumber penting karya dari ulama Nusantara Indonesia Aceh yang membahas aspek muamalat seperti konsep akad, jual beli dan riba, larangan-larangan dalam perdagangan, khiyar, qobat, tawliyah, hukum penjualan tanah atau istirak, jual beli salam, qard hasan, al-rahan, taflis, dan sebagainya. Tentang akad tabaru, diantaranya yang ia jelaskan adalah wadiah, wakaf, dan hibah. Kesimpulan pada bab ini adalah sebagai berikut. Sejarah kebijakan dan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia bermula dari masuknya Islam di Nusantara yang tidak hanya mengislamkan individu-individunya, tetapi juga terjadi proses islamisasi terhadap institusi kerajaannya seperti Kerajaan Perlak. Kebijakan keuangan publik kerajaan-kerajaan Islam juga telah menerapkan dari apa yang telah diimplementasikan oleh Daulah Islam di Timur Tengah dan Asia seperti Turki Utsmani, Mughal, dan Safavid. Begitu juga dalam praktek perdagangan antara pedagang muslim dari Turki, Arab, Persia yang datang ke pusat-pusat kota dan dagang kerajaan Islam terjadi transfer ilmu dan praktek bagaimana cara berdagang yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti